pertemuan sebelumnya sudah membahas tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Ya, sudah menjelaskan tentang pengertian akuntansi, pihak-pihak yang menggunakan dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan hari ini fokus kita akan belajar tentang persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi. Apa sih persamaan dasar akuntansi? Yuk kita bahas pengertiannya dulu. Persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi atau persamaan akuntansi merupakan bentuk keseimbangan. Keseimbangan apa? Yaitu keseimbangan antara aktiva dan pasiva. Jadi, dalam akuntansi yang namanya aktiva dan pasiva itu harus sama. Kalau aktiva itu sama dengan pasiva. Oke. Kita kotakin ya, biar ingat. Aktiva sama dengan pasiva. Ini bentuk keseimbangan. Oke. Lalu apa sih aktiva dan pasiva itu? Aktiva adalah kekayaan sebuah perusahaan. Nah, sedangkan pasiva ini adalah siapa yang memiliki kekayaan itu atau hak kekayaan itu punya siapa? Pemilik atau hak dari kekayaan. Oke, ini pengertian dari aktiva dan pasiva. Jadi antara kekayaan yang dimiliki dan siapa yang memiliki kekayaan itu harus seimbang, harus sama. Oke, jadi di dalam persamaan dasar akuntansi itu ada dua bentuknya. Yang pertama, jika kekayaan itu milik pemilik. Jika semua kekayaan di perusahaan itu adalah milik perusahaan, milik pemilik perusahaan, maka rumus persamaan dasar akuntansinya adalah harta sama dengan modal, yang dimana harta itu adalah kekayaannya atau aktivanya, sedangkan modal yang di sini adalah pasivanya atau pemiliknya. Pemilik kekayaan ini adalah modal, jadi milik semua perusahaan, pemilik perusahaan, semua kekayaan yang ada di perusahaan itu adalah milik pemilik perusahaan. Oke, yang kedua adalah jika ada kekayaan yang dimiliki oleh pihak ketiga. Oke, nah kalau dalam yang pertama ini kan semua kekayaannya milik satu orang, milik seorang pemilik perusahaan. Nah, gimana kalau misalnya kekayaan itu dimiliki oleh orang lain atau pihak lain? Maka ada yang rumus kedua, yaitu harta sama dengan utang plus modal. Oke, dimana utang adalah kekayaan yang milik pihak ketiga, sedangkan modal adalah kekayaan yang milik pribadi. Hartanya sebagai aktiva dan utang plus modalnya sebagai pasiva. Oke, jadi kesimpulannya persamaan dasar akuntansi itu harta atau aktiva itu harus sama dengan pasiva, harus seimbang.
Nih, kalau pembelian alat secara tunai, berarti kan pembeli yang membeli sesuatu pasti alat, peralatan atau harta. Peralatan akan bertambah. Peralatan itu masuk harta, akan bertambah. Kemudian tunai pasti menggunakan uang kas atau jadi kas ini harga ya, juga akan berkurang karena dipakai untuk membeli peralatan. Nah, kemudian yang kedua, harta dan utang. Oke, harta dan utang. Kalau tadi yang pertama contohnya adalah pembelian peralatan secara tunai. Nah, yang kedua, pembelian peralatan secara kredit. Oke, jika pembelian peralatan secara kredit, maka masih sama peralatannya akan bertambah. Peralatan di harga ya akan bertambah. Kemudian secara kredit itu berarti kekayaan milik pihak ketiga, maka utangnya juga akan bertambah. Utang akan bertambah juga. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, harta dan modal. Oke, jadi yang ketiga ini adalah yang berubah harta dan juga modal. Nah, misalnya adalah investasi awal, investasi uang. Investasi uang di awal perusahaan berdiri itu akan menambah kasnya bertambah, kas itu masuk harta akan bertambah. Kemudian modal juga akan bertambah, modal itu M akan bertambah. Seperti itu. Lalu transaksi keuangan terhadap persamaan dasar akuntansi, apa saja yang berubah, apa saja yang berubah bisa dilihat di situ. Oke, sudah paham mengenai persamaan dasar akuntansi? Oke, kalau sudah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Sebelum diakhiri, yuk kita simpulkan dulu. Hari ini kita sudah belajar tentang persamaan dasar akuntansi. Kita sudah belajar konsep awal persamaan dasar akuntansi dan juga pengaruh